Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah SWT. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kedua pada kuliah kita. Pada sebelumnya kita sudah sekilas membahas tentang karya tulis ilmiah atau disebut dengan KTI. Dimulai dari pertanyaan, apa karya ilmiah itu? Silakan kalian menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan pemikiran dan pendapat kalian sendiri-sendiri di kolom komentar. Sebutkan nama lengkap, MPM, serta kelas. Oke, baiklah, terima kasih buat partisipasi kalian dalam menjawab pertanyaan tersebut. Hakikat tulisan ilmiah. Tulisan ilmiah adalah suatu produk pemikiran bernalar yang mengandung kebenaran secara objektif karena didukung dengan informasi fakta dan data-data yang benar yang disajikan dan dianalisis menggunakan metode ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah yang berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah. Nah, jadi kesimpulannya, karya tulis ilmiah itu merupakan sebuah tulisan yang dibuat atas dasar penelitian, tinjauan, ulasan atau review, kajian, serta studi kasus yang dibuat oleh individu atau kelompok sesuai kaidah yang telah ditentukan dengan tujuan pembuatan yang berbeda-beda. Di dalam karya tulis ilmiah itu memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu objektif. Karya ilmiah yang dibuat dapat menjadi suatu karya yang objektif, bukan berpihak pada emosi penulis. Yang kedua itu faktual, berdasarkan fakta-fakta mengenai data-data dalam penelitian. Nah, jadi dalam karya tulis ilmiah itu harus data-data itu harus berdasarkan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Yang ketiga itu sistematis. Nah, di dalam penyusunan karya tulis ilmiah itu harus sesuai dengan sistematikanya atau aturan-aturan di dalam penulisan karya tulis ilmiah. Yang keempat itu bermetode. Artinya, disusun berdasarkan metode-metode ilmiah. Misalnya, menggunakan metode kuantitatif, kualitatif, studi kasus, dan metode-metode ilmiah lainnya. Yang kelima itu tidak emotif. Nah, artinya, penulis tidak menuliskan di dalam karya tulis ilmiah itu melibatkan aspek perasaan. Sebab, di dalam karya tulis ilmiah itu harus sesuai dengan fakta, data-datanya harus sesuai dengan hasil dari penelitian, bukan perasaan subjektif penulis. Yang keenam itu tidak bermakna ambigu. Nah, di dalam sebuah karya tulis ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak menggunakan bahasa yang membingungkan. Jadi sehingga ketika pembaca membaca karya tulis ilmiah kita, dia itu mudah memahami apa yang kita sampaikan di dalam karya tulis ilmiah. Yang ketujuh itu bahasa yang baku. Artinya, di dalam penggunaan bahasa dalam karya tulis ilmiah itu meliputi aspek penulisannya, baik dari sumber, teori, kesimpulan. Itu jelas, sehingga pembaca mudah memahami apa yang disampaikan oleh penulis atau peneliti. Yang terakhir itu harus cermat dan jujur. Jadi di dalam karya tulis ilmiah itu harus mengangkat data-datanya yang sebenar-benarnya. Misal data yang kita dapatkan itu ada 10. Nah, kita menuliskan di dalam karya tulis ilmiah itu jumlahnya itu ada 10, tidak boleh kurang ataupun tidak boleh lebih. Syarat-syarat karya tulis ilmiah itu ada 4. Yang pertama itu dibuat dan ditulis berdasarkan fakta yang secara objektif. Yang kedua, tidak bersifat argumentatif. Yang ketiga, penyusunan secara sistematis, konseptual, dan prosedural. Dan yang keempat, menyajikan sebuah persoalan dan menggunakan landasan bahasa yang jelas. Di dalam karya tulis ilmiah itu memiliki beberapa jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada buku, yang kedua makalah, yang ketiga itu artikel ilmiah, yang keempat skripsi, yang kelima tesis, dan yang keenam itu disertasi. Di dalam karya tulis ilmiah itu ada tahapan-tahapan di dalam penulisan. Yang pertama itu tahapan persiapan. Nah, di dalam tahapan persiapan itu terbagi lagi. Yang pertama itu harus memilih topik dan temanya. Jadi topik apa dan tema apa yang akan kita angkat di dalam karya tulis ilmiah. Yang kedua itu menentukan judul. Judul yang akan kita
gunakan di dalam karya tulis ilmiah. Dan yang ketiga itu kita membuat kerangkanya terlebih dahulu di dalam persiapan menulis karya tulis ilmiah. Yang kedua itu tahapan pengumpulan data. Jadi kita harus mencari bahannya terlebih dahulu dan keterangan-keterangannya, lalu mengumpulkan bahannya dan keterangan-keterangannya. Yang ketiga itu mengamati objeknya secara langsung. Jadi kita terjun langsung ke lapangan untuk menganalisis atau mengamati objek yang akan kita. Yang ketiga itu tahap pengembangan. Itu dibagi menjadi dua, itu mengkelompokkan bahannya terlebih dahulu, dan yang kedua mengkonsep karya tulis ilmiah. Yang keempat, tahap pemeriksaan atau penyuntingan. Kita membaca lagi hasil kita tadi dan memeriksa kembali. Di dalam karya tulis ilmiah itu memiliki ciri-cirinya, ciri-ciri bahasa. Itu adalah yang digunakan itu adalah bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah merupakan bahasa yang digunakan dalam beragam bahasa resmi. Jadi harus sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Bahasa ilmiah digunakan di dalam wacana ilmiah. Ciri-ciri bahasa Indonesia di dalam karya ilmiah. Itu ada yang pertama itu bersifat reproduktif. Maksudnya, karya ilmiah yang ditulis oleh penulisnya dapat diterima oleh pembaca dengan makna yang sama. Jadi mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua itu tidak bermakna ambigu. Nah, di dalam karya tulis ilmiah tidak bermakna ganda. Jadi akibatnya penulisnya kurang menguasai materi atau kurang mampu menyusun kalimat sesuai dengan subjek dan predikat yang jelas. Yang ketiga tidak emotif. Berarti di dalam karya tulis ilmiah, dalam penulisannya itu tidak melibatkan aspek perasaan penulisnya. Jadi penulis harus mengungkapkan hal-hal yang rasional. Yang keempat menggunakan bahasa yang baku. Jadi harus sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia atau EBI, pilihan katanya, kalimat dan paragraf. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Jadi di dalam karya tulis ilmiah itu menggunakan istilah-istilah di dalam keilmuan, misalnya di dalam bidang keilmuan tertentu. Yang keenam itu bersifat dekoratif. Jadi penggunaan istilah atau kata-kata yang memiliki makna. Yang ketujuh, terdapat kohesi. Nah, di dalam karya tulis ilmiah harus memiliki kesinambungan antara bagian dan babnya. Dalam karya tulis ilmiah, penyampaiannya itu harus tepat sasaran dengan apa yang disampaikan. Nah, jadi misalnya di antara kalimat dan kalimat, paragraf dan paragraf, antara bab 1 sampai bab terakhir itu harus ada kesinambungannya satu sama lain. Yang kedelapan bersifat objektif. Karya tulis ilmiah itu harus menunjukkan fakta-faktanya dan data hasil analisisnya tidak memiliki kecondongan subjektivitas terhadap penulis. Yang kesembilan itu kalimat efektif. Nah, ini sangat penting di dalam penulisan karya tulis ilmiah agar pembaca tidak pusing dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Nah, biasanya kan kita itu menggunakan atau menuliskan kalimatnya itu saja. Seharusnya kita menuliskan itu menggunakan kalimat efektif dan menuliskan inti-intinya saja. Sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama itu ada judul. Judul yang baik di dalam karya tulis ilmiah itu harus singkat, namun dapat mencakup isi karya tulis ilmiah tersebut. Nah, di dalam judul, maksimal judul itu ada 19 kata. Yang kedua itu ada abstrak. Nah, di dalam penulisan abstrak itu biasanya menggunakan dua bahasa, itu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Itu tergantung dari prosedur dosennya masing-masing atau prodinya masing-masing. Nah, biasanya dalam abstrak itu terdiri dari 250 kata, yang terdiri dari tujuan, metode, hasil penelitian, dan kesimpulan penelitian. Yang ketiga itu lembar pengesahan. Itu memuat identitas penulis yang ditandatangani oleh pembimbing, penguji. Yang keempat itu kata pengantar. Nah, ini salah satu bagian yang tidak mengandung unsur ilmiahnya, karena berisi tentang maksud dan ucapan terima kasih sesuai dengan kode etik penulisan di dalam suatu karya tulis ilmiah. Yang kelima itu ada daftar isi. Nah, biasanya ini berisi tentang uraian judul, subjudul, dan sub lainnya disertai nomor halaman. Yang keenam itu ada pendahuluan, itu terbagi menjadi latar belakang. Jadi di dalam latar belakang ini, apa latar belakang
tentang penelitian atau karya tulis ilmiah yang kalian akan angkat. Yang kedua itu ada rumusan masalah. Jadi acuan kita dalam penelitian berupa pertanyaan biasanya. Yang ketiga itu tujuan penelitian. Nah, jadi penulis atau peneliti itu harus menyebutkan secara spesifik tujuan yang dicapai dalam sebuah penelitian. Yang keempat, manfaat penelitian. Jadi kita harus tahu manfaat apa yang didapatkan setelah penelitian, baik untuk ilmu pengetahuan ataupun pembangunan. Yang ketujuh itu ada kajian teori atau landasan teori. Nah, biasanya itu mengacu pada variabel-variabel pada penelitian atau sesuai dengan judul-judul di dalam penelitian atau variabel-variabel di dalam judul. Yang kedelapan itu metodologi penelitian. Itu biasanya terdiri dari tujuan. Apa tujuan kita menuliskan penelitian itu? Yang kedua itu waktu dan tempat. Misalnya waktunya di mana, tempatnya kapan, di mana, dan waktunya itu kapan kita melaksanakannya. Yang ketiga itu prosedur, bagaimana prosedur penelitian kita. Yang kesembilan hasil dan pembahasan, jadi hasil dari penelitian kita yang akan kita bahas. Yang ke-10 itu kesimpulan dan saran, itu biasanya berisi tentang menjawab hasil dari rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dan yang terakhir itu harus ada daftar pustaka, itu biasanya berisi tentang sumber-sumber kita menulis karya tulis ilmiah, misalnya seperti buku, jurnal, atau yang lainnya. Mungkin itu saja materi kita tentang karya tulis ilmiah atau KTI untuk pertemuan kedua ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindi iko tapi yang payam.